Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bangun pagi dengan keadaan dengan tubuh yang sehat dan kita masih dapat bersekutu bersama-sama walaupun lewat Zoom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami masih boleh bertemu walaupun lewat Zoom dan bersama-sama bersekutu, memuji, dan juga mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah suara masih putus-putus? Jelas Ibu. Aman Bu. Tadi kok putus-putus. Ya. Dari sananya. Ya, dalam masa Prapaskah ini kita setiap hari diingatkan melalui firman Tuhan tentang siapa kita dan bagaimana karya Kristus bagi kita. Hari ini tentang Kristus menderita dan mati untuk memberikan dasar bagi pembenaran kita. Kita akan baca dari Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat dinyatakan benar di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam Roma 3 ayat 28 juga dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bagi kita pembenaran berarti Allah telah mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar di matanya. Ini suatu yang sungguh luar biasa bahwa pembenaran itu Allah dengan rela, dengan sukacita, dan dengan antusias rindu untuk mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar di matanya. Kalau direnungkan, ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana kita orang berdosa, tetapi Dia memilih kita untuk kita dibenarkan oleh Dia dan diberikan iman di dalam hati kita sehingga kita bisa mengenal Dia. Ya, bagaimana mungkin Allah menerima kita sebagai orang benar, mengingat perbuatan kita yang terbaik pun sangat melenceng dari tuntutan hukumnya. Ya, karena kita dipersatukan oleh iman kepada Dia yang benar dan sempurna. Ini perbuatan dari Allah, rencana Allah sendiri bagi kita, bahwa kita dipilih dan ditentukan oleh Dia agar kita memiliki iman kepada Dia yang benar dan sempurna. Kalau Tuhan tidak memilih kita tidak dapat beriman kepada Dia. Kita tidak dapat percaya, tapi karena Tuhan memilih kita dan Tuhan juga yang menyatakan kita sebagai anak-anaknya. Jadi karena kita dipersatukan,
kepada Dia oleh iman. Dia yang benar dan sempurna. Dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia, oleh anugerahnya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Hanya oleh anugerah kita bisa dibenarkan, dianggap benar, dan mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sepatutnya kita bersyukur dan menghargai kasih karunia-Nya yang begitu besar, dan karenanya kita bisa dibenarkan dan berhak mendapat hidup kekal. Kita dibenarkan sewaktu kita datang dengan tangan hampa kepada Kristus, tidak mengklaim perbuatan baik diri sendiri, tetapi sungguh melekat oleh iman kepada darah dan kebenarannya. Sehingga kita segera pindah dari status terhukum dan mati rohani kepada status diampuni, diterima, dan memiliki harapan yang pasti akan hidup yang kekal. Dosa-dosa kita dihapuskan dan kita dibungkus dengan kebenaran Yesus Kristus. Dalam kedudukan kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah lebih benar lagi di surga sekalipun daripada waktu kita mempercayai Kristus atau waktu sekarang. Ini luar biasa. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan melekat kepada Dia, mengucap syukur, menghargai kasih karunia-Nya, dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah pagi hari ini kita yang sudah dibenarkan, kita sungguh mengucap syukur dan melakukan apa yang perlu kita lakukan, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin.